Di video kali ini, adik-adik akan belajar mengenai cara membaca data, membuat diagram lingkaran, mencari modus, median, dan nilai rata-rata dari daftar, tabel, diagram garis, diagram batang, dan diagram gambar. Pengolahan data. Data adalah keterangan yang diperoleh berdasarkan fakta. Pengumpulan data dapat dilakukan melalui pencatatan langsung, wawancara, penelitian, menyebarkan angket atau kuesioner, dan lain-lain. Data yang telah dikumpulkan dapat disajikan dalam bentuk daftar, tabel, atau diagram. Data yang telah disajikan dapat lebih mudah dibaca dan dipahami. Membaca data berarti menyebutkan informasi yang ada pada sajian data. Membaca data dalam bentuk diagram batang. Diagram batang merupakan diagram yang menyajikan data dalam bentuk batang-batang persegi panjang. Diagram batang dapat dibuat secara tegak atau mendatar. Berikut merupakan nilai ulangan matematika siswa kelas 5. Sebanyak 4 siswa mendapat nilai 6. Sebanyak 7 siswa mendapat nilai 7. Sebanyak 10 siswa mendapat nilai 8. Sebanyak 9 siswa mendapat nilai 9 dan sebanyak 5 siswa mendapat nilai 10. Membaca data dalam bentuk diagram garis. Diagram garis merupakan diagram yang menyajikan data dalam bentuk titik-titik yang dihubungkan menjadi garis lurus. Diagram garis biasanya digunakan untuk menyajikan data perkembangan atau pertumbuhan suatu hal dari waktu ke waktu setelah melakukan pengamatan. Perhatikan contoh diagram garis dan bagaimana cara membacanya. Berat badan Mita umur 5 bulan pertama. Bulan ke-1, berat badan Mita 3 kg. Bulan kedua, berat badan Mita 4 kg. Bulan ketiga, 5 kg. Bulan keempat, 7 kg. Dan bulan kelima, berat badan Mita 8 kg. Membaca data dalam bentuk diagram lingkaran. Diagram lingkaran merupakan diagram yang menyajikan data dalam bentuk sebuah lingkaran yang dibagi menjadi beberapa bagian atau juring. Setiap juring dibuat berdasarkan besar persentase atau besar sudut setiap data. Perhatikan diagram lingkaran pada buah kesukaan 40 siswa kelas 5. Hitunglah jumlah siswa untuk setiap data. 20% menyukai apel, sehingga 20% dikali 40 sama dengan 8 siswa menyukai apel. 35% menyukai jeruk, sehingga 35% dikali 40 hasilnya adalah 14 siswa menyukai jeruk. Sebesar 20% menyukai pisang, sehingga 20% dikali 40 hasilnya adalah 8. Dan yang menyukai mangga sebesar 25%. Sehingga 25% dikali 40 adalah 10 siswa yang menyukai mangga. Menyajikan data dalam bentuk diagram lingkaran. Berikut merupakan tabel hasil donor darah. Golongan darah A sebanyak 70 kantong, B 63, AB 35, O 112. Sajikanlah data tersebut dalam bentuk diagram lingkaran. Langkah untuk membuat diagram lingkaran adalah: pertama, tentukan terlebih dahulu jumlah seluruh data. 70 ditambah 63 ditambah 35 ditambah 112 hasilnya adalah 280. Selanjutnya, tentukan besar sudut dan persentase dari setiap golongan darah. Besar sudut sebuah lingkaran adalah 360 derajat. Sehingga untuk mencari A adalah 70 per 280 dikali 360 derajat. Hasilnya adalah 90 derajat. Golongan darah B, 63 per 280 dikali 360 derajat. Hasilnya adalah 81 derajat. Golongan darah AB, 35 per 280 dikali 360 derajat. Hasilnya adalah 45 derajat.
Dan golongan darah O 112 per 280 dikali 360 derajat. Hasilnya adalah 144 derajat. Jika dijumlahkan seluruhnya 90 ditambah 81 ditambah 45 ditambah 144, hasilnya adalah 360 derajat. Kemudian cara mencari persentase. Golongan darah A 70 per 280 dikali 100%. Hasilnya adalah 25%. Golongan darah B 63 per 280 dikali 100%. Hasilnya adalah 22,5%. Golongan darah AB 35 per 280 dikali 100%. Hasilnya adalah 12,5%. Dan golongan darah O sama dengan 112 dikali 280 dikali 100%. Hasilnya adalah 40%. Sehingga jika dijumlahkan seluruhnya 25 ditambah 22,5 ditambah 12,5 ditambah 40, hasilnya adalah 100%. Setelah mendapatkan besar sudut dan persentase untuk setiap golongan darah, selanjutnya buatlah lingkaran. Lalu bagi menjadi beberapa bagian sesuai dengan besar sudut yang telah diperoleh dengan menggunakan busur derajat. Jika semua data telah digambar, kemudian buatlah keterangan di setiap bagian lingkaran tersebut. Modus adalah data yang paling sering muncul atau data yang memiliki frekuensi paling besar. Modus dapat ditentukan dari data yang disajikan dalam bentuk daftar, tabel, maupun diagram. Menentukan modus dari daftar. Berikut merupakan data berat badan siswa SD Negeri Malang X. Tentukan modus data tersebut. Menentukan modus dari data sebelumnya dapat dilakukan dengan cara membuat tabel turus. Turus adalah penghitungan jumlah data dengan menggunakan garis miring atau garis lurus. Sehingga dari data tersebut, nilai yang sering muncul adalah 35 dengan frekuensi terbanyak yaitu 8 siswa. Menentukan modus dari tabel. Berikut merupakan nilai ulangan matematika dan tentukan modus data tersebut. Caranya adalah dengan mencari frekuensi yang paling banyak. Ada berapa bilangan dengan frekuensi terbanyak? Ternyata ada 2, yaitu nilai ulangan 7 dan nilai ulangan 9. Sehingga modus pada data tersebut yaitu 7 dan 9. Menentukan modus dari diagram batang. Berikut merupakan kendaraan yang sering melalui jalan sejahtera. Tentukan modus data tersebut. Berdasarkan gambar diagram batang tersebut, ada pejalan kaki, naik bis, sepeda motor, dan sepeda. Dapat diketahui bahwa kendaraan yang sering melalui jalan sejahtera adalah sepeda motor. Frekuensinya sebanyak 65 kali. Dengan kata lain, modus data di atas adalah sepeda motor. Menentukan modus dari diagram garis. Berikut merupakan data suhu di sebuah kota selama 5 jam. Tentukan modus dari data tersebut. Dari diagram diperoleh suhu yang paling sering muncul adalah 21 derajat. Jadi modus data tersebut adalah 21 derajat Celcius. Menentukan modus dari diagram gambar. Tentukan modus dari data tersebut. Perhatikan pada bagian keterangan. Mewakili 10 orang dan mewakili 5 orang. Sehingga banyak pembeli apel 8 dikali 10.
sama dengan 80 orang. Melon 5 dikali 10 sama dengan 50 orang. Salak 4 dikali 10 sama dengan 40 orang. Sedangkan nanas 4 dikali 10 sama dengan 40 ditambah 5 sama dengan 45 orang. Dari data tersebut, pembeli paling banyak membeli buah apel. Jadi modus data tersebut adalah apel. Median atau data nilai tengah. Median merupakan nilai tengah dari data yang telah disusun berurutan mulai dari yang terkecil sampai dengan yang terbesar. Jika data ganjil, mediannya adalah data yang terletak di tengah. Sedangkan jika data genap, maka mediannya adalah jumlah dua data yang terletak di tengah, kemudian dibagi dua. Menentukan median dari daftar. Tentukan median dari data ulangan matematika Billy berikut. Cara mengerjakannya, urutkan terlebih dahulu dari yang terkecil sampai yang terbesar. 6, 6, 6. Kemudian 7-nya sebanyak 3 kali. Kemudian 8-nya sebanyak 3 kali. Kemudian 9 sebanyak 2 kali. Kita hitung berapa banyak data. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Berarti banyak data ganjil, yaitu N sama dengan 11. Sehingga untuk mencari mediannya, kita cari nilai tengah. Nilai tengahnya yaitu 7. Sehingga mediannya adalah data ke-6 sama dengan 7. Tentukan median dari data ulangan bahasa Indonesia Billy berikut. Untuk mencari median, kita urutkan dahulu datanya dari yang terkecil sampai dengan yang terbesar. 6 sebanyak 2 kali. Kemudian 7 sebanyak 3 kali. Lalu 8 sebanyak 3 kali. Kemudian 9 sebanyak 2 kali. Selanjutnya hitung berapa banyak data. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. N sama dengan 10. Berarti data genap. Untuk mencari median dari data genap, kita jumlahkan dua data yang terletak di tengah. 7 dan 8 kita jumlahkan lalu dibagi 2. 15 dibagi 2 sama dengan 7,5. Menentukan median dari tabel. Berikut merupakan nilai ulangan matematika siswa kelas 6. Tentukan median dari data tersebut. Cara menentukan median dari data tersebut yakni dengan cara mencari frekuensi kumulatif terlebih dahulu. Frekuensi kumulatif diperoleh dengan cara menjumlahkan banyak data dengan data sebelumnya. Nilai 6 terdapat 3 siswa. Kemudian 3 ditambah 6 sama dengan 9. 3 ditambah 6 ditambah 4 sama dengan 13. 3 ditambah 6 ditambah 4 ditambah 2 sama dengan 15. Sehingga banyak datanya N sama dengan 15 data ganjil. Mediannya adalah data ke-15 ditambah 1 dibagi 2. 16 dibagi 2 sama dengan 8. Data ke-8 pada tabel tersebut terletak pada nilai 7. Sehingga median dari data tersebut adalah 7. Menentukan median dari diagram batang. Berikut merupakan data nomor sepatu siswa kelas 6. Tentukan median dari data tersebut. Pertama, tentukan terlebih dahulu berapa banyak data. Terdapat 16 siswa dengan nomor sepatu 33. Ukuran sepatu 34 sebanyak 5 siswa.
ukuran sepatu 35 sebanyak 8 siswa, ukuran 36 sebanyak 6 siswa, dan ukuran 37 sebanyak 5 siswa. Sehingga totalnya 6 ditambah 5 ditambah 8 ditambah 6 ditambah 5 sama dengan 40, merupakan data genap. Sehingga mediannya adalah data ke-20 dan ke-21. Selanjutnya, buatlah tabel frekuensi kumulatifnya. Frekuensi kumulatif diperoleh dengan cara menjumlahkan banyak data dengan data sebelumnya. 16 ditambah 5 sama dengan 21, ditambah 8 sama dengan 29, ditambah 6 sama dengan 35, ditambah 5 sama dengan 40. Dari tabel frekuensi kumulatif diperoleh data ke-20 dan ke-21 adalah nomor sepatu 34. Jadi median dari data tersebut adalah 34. Menentukan median dari diagram garis. Berikut merupakan data suhu badan pasien selama 7 jam. Tentukan median dari data tersebut. Pada pukul 6 suhunya 39 derajat, pukul 7 suhunya 38 derajat, pukul 8 dan 9 suhunya 40 derajat, pada pukul 10 suhunya 37 derajat, pukul 11 suhunya 39 derajat, dan pukul 12 suhunya 38 derajat. Di sini dapat dilihat bahwa banyak data 7, yaitu data ganjil. Mencari median pada data ganjil dengan cara mencari data yang terletak di tengah. Jadi, harus diurutkan terlebih dahulu dari yang terkecil sampai yang terbesar. 37 derajat, 38 derajat, 39 derajat, dan 40 derajat. Ini merupakan data ganjil. Untuk mencari median, maka diperoleh hasilnya yaitu 39 derajat Celcius. Menentukan median dari diagram gambar. Berikut merupakan diagram gambar data penjualan buku di toko makmur. Perhatikan pada bagian keterangan, warna biru mewakili 10 buku dan warna hijau mewakili 5 buku. Tentukan median dari data tersebut. Banyak penjualan pada bulan Januari. 2 dikali 10 ditambah 5 sama dengan 25. Pada bulan Februari, 4 dikali 10 sama dengan 40. Pada bulan Maret, 4 dikali 10 ditambah 5 sama dengan 45. Pada bulan April, 10 ditambah 5 sama dengan 15. Dan pada bulan Mei, 5 dikali 10 sama dengan 50. Di sini dapat terlihat bahwa datanya sebanyak 5. Maka mediannya adalah data ke-5 ditambah 1 dibagi 2. 6 dibagi 2 sama dengan 3. Jadi mediannya adalah data ketiga setelah diurutkan. Diurutkan terlebih dahulu dari yang terkecil sampai yang terbesar. 15, 25, 40, 45, dan 50. Sehingga median dari data tersebut adalah 40. Mean atau nilai rata-rata. Rata-rata adalah jumlah seluruh data dibagi dengan banyaknya data. Formulanya rata-rata sama dengan F dibagi N, di mana F adalah jumlah data dan N adalah banyaknya data. Menentukan rata-rata dari tabel.
Berikut merupakan data hasil penjualan seorang pedagang buah selama 1 minggu, dari hari Senin sampai Minggu. Berapa kilogram rata-rata penjualan buah perharinya? Hitung terlebih dahulu berapa total buah yang terjual selama 1 minggu. Totalnya adalah 245. Untuk mencari rata-rata, sama dengan jumlah data dibagi banyaknya data. Dari Senin sampai Minggu terdapat 7 hari, sehingga rata-ratanya adalah 245 dibagi 7, sama dengan 35 kg. Menentukan rata-rata dari daftar. Berikut adalah data usia 10 siswa kelas 6 dalam tahun. Hitunglah usia rata-rata dari data tersebut. Untuk mencari rata-rata, sama dengan jumlah data dibagi dengan banyaknya data. Jumlah data jika dihitung adalah 119. 119 dibagi banyak data, 10 siswa. Hasilnya adalah 11,9. Menentukan rata-rata dari diagram batang. Berikut merupakan data nilai ulangan matematika kelas 6 dan tentukanlah rata-ratanya. Terdapat 9 siswa yang memperoleh nilai 5. 7 siswa memperoleh nilai 6. 10 siswa memperoleh nilai 7. 5 siswa memperoleh nilai 8. 4 siswa memperoleh nilai 9. Dan 1 orang siswa mendapat nilai 10. Sehingga banyak data adalah 9 ditambah 7 ditambah 10 ditambah 5 ditambah 4 ditambah 1 sama dengan 36. Selanjutnya menghitung jumlah data. 9 dikali 5 ditambah 7 dikali 6 ditambah 10 dikali 7 ditambah 5 dikali 8 ditambah 4 dikali 9 ditambah 1 dikali 10. Hasilnya adalah 243. Sehingga rata-rata nilainya adalah 243 dibagi 36, sama dengan 6,75. Menentukan rata-rata dari diagram garis. Berikut merupakan data penjualan buah mangga selama 5 jam di toko buah segar. Tentukan rata-rata banyak penjualan mangga setiap jamnya. Pada pukul 12 terjual 15 kg. Pada pukul 13 20 kg, pukul 14 20 kg, pukul 15 30 kg dan pukul 16 25 kg. Sehingga jumlah datanya 15 ditambah 20 ditambah 20 ditambah 30 ditambah 25 sama dengan 110. Rata-ratanya adalah 110 dibagi 5 sama dengan 22. Menentukan rata-rata dari diagram gambar. Berikut merupakan data penjualan ikan mas dalam sebulan. Perhatikan pada bagian keterangan, ikan besar mewakili 10 kg dan ikan kecil mewakili 5 kg. Tentukan rata-rata penjualan ikan mas setiap minggunya. Pada minggu yang pertama, 6 dikali 10 sama dengan 60 kg yang terjual. Pada minggu yang kedua, 8 dikali 10 ditambah 5 sama dengan 85. Pada minggu yang ketiga, 7 dikali 10 ditambah 5 sama dengan 75. Dan pada minggu yang keempat, 5 dikali 10 sama dengan 50.
Sehingga totalnya 60 ditambah 85 ditambah 75 ditambah 50 sama dengan 270. Rata-rata penjualan ikan mas setiap minggunya adalah 270 dibagi 4 sama dengan 67,5. That's all from me. Thank you for watching. Don't forget to like and subscribe.